Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Sepekan. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi terhadap pembangunan dan revitalisasi pasar dalam mendukung hasil pertanian yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabalong. Apalagi Kabupaten Tabalong merupakan daerah yang sangat strategis, pasalnya akan menjadi daerah penyangga ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan belum lama tadi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tabalong dalam rangka sinkronisasi kegiatan di bidang perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabalong, Husin Ansari, memaparkan program dan kebijakan pada sektor perdagangan dan perindustrian tahun 2021. Salah satunya dengan dibangunnya dan dilakukan revitalisasi pasar agribisnis untuk mendukung pemasaran hasil pertanian di Tabalong maupun daerah lainnya di Kalimantan Selatan. Sementara itu, pimpinan rombongan Komisi 2 sangat mengapresiasi atas dibangunnya dan revitalisasi sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Tabalong. Bahkan beberapa pasar yang dibangun dan direvitalisasi di Kabupaten Tabalong semuanya berjalan optimal, termasuk yang terbaru adalah pasar agribisnis. Ya, kita sharing dengan teman-teman Perindah Kabupaten Tabalong, terutama terkait dengan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat. Dan saya pikir sudah luar biasa perkembangan di Tabalong, banyak beberapa pasar yang sudah dibangun dan direvitalisasi. Terutama memang optimalisasi pasar, jangan sampai kemudian seperti di beberapa daerah pasar yang dibangun tapi tidak optimal pemanfaatannya, sayang. Dan ini perlu kita apresiasi karena semua pasar yang dibangun dan direvitalisasi di Kabupaten Tabalong itu semuanya optimal, termasuk yang terbaru adalah pasar agribisnis. Ini saya pikir terobosan yang memang harus kita apresiasi. Sementara itu, berterima kasih atas kunjungan Komisi 2 DPRD Kalsel dan pertemuan ini sangat bermanfaat untuk saling berbagi ilmu dan sharing terkait dengan revitalisasi pasar rakyat. Apalagi Kabupaten Tabalong merupakan daerah yang sangat strategis akan menjadi daerah penyangga ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Pihaknya juga terus berupaya agar pasar yang sudah dibangun dapat bermanfaat dengan baik. Ini kami manfaatkan untuk saling berbagi ilmu, saling sharing terkait dengan revitalisasi pasar rakyat. Tadi sudah disampaikan pengalaman teman-teman di DPRD bahwa ada memang pasar-pasar yang dibangun tapi belum optimal. Nah, kita dengan adanya diskusi ini kita harapkan ada upaya atau terobosan-terobosan jangan sampai pasar yang sudah dibangun itu tidak termanfaatkan dengan baik. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin meminta kepada pemerintah provinsi agar permasalahan stunting benar-benar serius diatasi untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Sementara itu, data World Bank tahun 2020 menunjukkan prevalensi stunting Indonesia berada pada urutan ke-115 dari 151 negara di dunia. Dan Kalsel menempati urutan nomor 7 dari bawah seluruh provinsi Indonesia. Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, yakni dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Pemerintah telah memberikan dukungan anggaran untuk pencegahan stunting sesuai dengan Permen Desa nomor 19 tahun 2017, tentang prioritas penggunaan dana desa 2018, disebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan stunting sesuai musyawarah desa. Setidaknya hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, saat melakukan kunjungan lapangan bersama Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan ke Desa Wonorejo, Kabupaten Tanah Bumbu, terkait informasi tentang data stunting di setiap desa di Kalimantan Selatan. Di Desa Wonorejo, Kecamatan Pusat Bulu, Kabupaten Tanah Bumbu, saya bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Kades Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, saya mencoba menggali informasi terkait penanganan stunting khususnya di desa ini
pada umumnya nanti mungkin akan kita coba secara menyeluruh se Kalimantan Selatan, karena saya yakin bahwa permasalahan yang ada terkait penanganan stunting itu tidak jauh beda yang ada di desa ini dengan di desa-desa lain yang ada di Kalimantan Selatan. Sementara itu, berdasarkan hasil riset kesehatan anggaran dasar tahun 2018, prevalensi stunting nasional mencapai angka 30,8%, dan Kalsel tercatat ada sekitar 38,08%. Data World Bank tahun 2020 menunjukkan prevalensi stunting Indonesia berada pada urutan ke-115 dari 151 negara di dunia. Sementara Kalsel menempati urutan nomor 7 dari bawah dari seluruh provinsi Indonesia, dan Tanah Bumbu urutan kedua dari bawah dari seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Prevalensi Kalsel lebih tinggi dari nasional. Untuk itu dituntut untuk lebih ekstra lagi dalam menurunkan angka stunting di Kalimantan Selatan. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, DP 3 Kota Banjarmasin tetap melakukan upaya peningkatan kota layak anak. Oleh karenanya peran serta masyarakat juga diperlukan. Selain itu, berdasarkan data pada DP 3 Kota Banjarmasin, angka kekerasan perempuan dan anak terus meningkat. Hal ini dikarenakan banyaknya warga yang sudah mulai berani membuka diri dan melaporkan kekerasan yang terjadi. Kota Banjarmasin dalam beberapa tahun terakhir berhasil meraih predikat kota layak anak dengan predikat tingkat madya. Prestasi ini menurut Kepala DP 3A Kota Banjarmasin Iwan Fitriadi harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Oleh karenanya, instansi yang dipimpinnya terus gencar melaksanakan sosialisasi terkait kota layak anak tersebut. Dikatakannya kota layak anak memang harus memenuhi beberapa indikator. Di antaranya memiliki perda kota layak anak, hak sipil kebebasan anak, termasuk memiliki identitas akta lahir, dan angka pernikahan anak harus ditekan. Kota layak anak itu syaratnya ada 24 indikator. Ada 24 indikator yang betul-betul harus dipenuhi. Nah, 24 indikator ini memang untuk turunannya ratusan itu indikatornya saja 20 indikator, tapi turunannya ada sekitar 300 lebih yang harus dipenuhi oleh semua kabupaten. Di antaranya yang pertama, indikator yang pertama itu daerah kabupaten itu harus memiliki yang namanya peraturan daerah tentang pengembangan kota layak anak. Satu. Yang berikutnya yang agak cukup penting adalah terkait dengan hak sipil dan kebebasan anak. Maksudnya adalah anak dengan usia 0 sampai 18 tahun itu harus atau wajib memiliki akta kelahiran. Di antara indikator yang harus dipenuhi tersebut masih banyak syarat lainnya. Untuk itu perlu peran serta seluruh masyarakat supaya Banjarmasin sebagai kota layak anak dapat terwujud. Risna, Banjar TV. Sementara itu, Iwan Fitriadi juga menyebutkan angka kekerasan pada perempuan dan anak di kota Banjarmasin tiap tahunnya mengalami peningkatan. Meningkatnya kasus kekerasan itu sendiri menurut Iwan Fitriadi karena saat ini masyarakat sudah mulai berani membuka diri melaporkan kekerasan yang terjadi. Berdasarkan data per tahun, angka kekerasan yang terdata di kota Banjarmasin yakni 57 kasus pada tahun 2019, 77 kasus pada tahun 2020, dan sampai sekarang di tahun 2021 sudah ada 73 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun selalu meningkat. Aku ambil contoh mulai 2019. 2019 itu ada 57. 2020 ada 277. 57, 77. 2021 sampai hari ini sudah 73. Belum sampai Desember belum. Nah, nanti sampai akhir Desember pasti akan melampaui angka 77 lagi. Jadi setiap tahun angka kekerasan itu di seluruh Indonesia, angka kekerasan itu selalu meningkat. Tapi seringkali aku sampaikan, jumlah pengaduan bisa dilihat dari dua sisi tadi. Yang pertama, negatifnya ya tentunya prihatin. Positifnya adalah semakin banyak jumlah pengaduan, semakin peduli masyarakat. Adapun faktor kekerasan sendiri disebabkan oleh beragam alasan,
di antaranya faktor ekonomi, salah asuh, dan lain sebagainya. Risna, Banjar TV. Beralih ke informasi lainnya, usai rampungnya pengerjaan Masjid Bambu Kiai Haji Abdul Qadir Hasan di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel melanjutkan proyek pembangunan pagar masjid dengan tujuan memberi batas fisik aset milik pemerintah provinsi. Selain itu juga akan dilaksanakan pemeliharaan terhadap masjid mengingat bahan ornamen bambu sangat rentan terjadi kerusakan, serta penanaman di sekitar masjid agar lebih rindang dan menjaga bahan bambu tahan lama. Masjid Kiai Haji Abdul Qadir Hasan atau yang dikenal sebagai Masjid Bambu Kiram telah selesai pengerjaannya Desember tahun lalu. Keberadaan masjid unik ini menjadi daya tarik tersendiri sebagai salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kalsel. Pada tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel kembali melanjutkan pengerjaannya dengan membangun pagar dengan tujuan memberi batas fisik aset pemerintah provinsi. Menurut Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Agung Dewanto, direncanakan pagar tersebut akan terbuat dari beton dengan kombinasi tanaman bambu di sela-selanya. Adapun proyek senilai 2 miliar ini diharapkan selesai pada akhir tahun. Selain membangun pagar pengaman, akan dilaksanakan pemeliharaan terhadap masjid, mengingat bahan ornamen bambu sangat rentan terjadi kerusakan, serta melakukan penanaman di sekitar masjid agar lebih rindang dan menjaga bahan bambu agar lebih tahan lama. Bambu ini memang seperti kita akui bersama, memang untuk yang di daerah luar itu memang harus kita pelihara agak signifikan, agak khusus ya, karena itu terpapar hujan panas. Makanya kami melakukan forestisasi ya, penghutanan, supaya rimbun di daerah situ, menanam beberapa pohon lah, supaya di situ nanti ada kita tanam bambu gold ya, sama bambu hijau. Masjid bambu ini dibangun 2 lantai. Lantai atas untuk ruang utama sebagai tempat sholat dan lantai bawah untuk wudhu dan toilet. Dengan mengambil konsep masjid tertua di Kalsel, yakni Masjid Sultan Suriansah Banjarmasin, Masjid Kiai Haji Abdul Qadir Hasan menjadi masjid pertama di Kalsel dengan bahan ornamen bambu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya kita simak Dispersif Kalsel sosialisasi serah simpan karya cetak dan karya rekam setelah pariwara berikut.